What's up internet? Here we go again. So kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang bergenre drama komedi romantik yang berjudul Sleeping with Other People. Rilisan tahun 2015. So, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung aja kita ngebahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Hannah yang sedang marah dengan pacarnya yang bernama Jack. Hannah marah karena Jack telah berselingkuh dengan sahabatnya Hannah. Padahal Hannah udah sangat setia dengannya. Karena sangat kesal, Jack saat sedang mencoba menjelaskan kejadian perselingkuhannya itu, tiba-tiba didorong oleh Hannah dan alhasil Jack pun mengalami patah di bagian lengannya akibat tertabrak gitu. Lalu scene berpindah ke sebuah restoran. Seorang pasangan yang bernama Lainey dan Sam sedang dinner di sana. Lalu Lainey mulai membacakan sesuatu kepada Sam. Dan akhirnya pembicaraan Lainey berakhir bahwa dia telah menyelingkuhinya. Sam pun sangat syok mendengarnya. Karena rupanya Lainey sudah berselingkuh sebanyak 16 kali. Maksudnya sama satu cowok, tapi ya seksnya udah 16 kali. Sam yang hari itu sebenarnya akan melamar Lainey, akhirnya menggagalkan niat baiknya tersebut. Pada suatu malam, Jack dan Lainey yang pada dasarnya mereka memang sudah berkenalan sejak lama, bertemu kembali setelah bertahun-tahun tak bertemu. Di sini gue mau kasih info dulu. Awalnya pada tahun 2002 ketika masih kuliah, Lainey pernah datang ke asramanya Jack. Lalu dia ngobrol seputar kesibukannya masing-masing. Nah, pas malam harinya, Lainey nanya ke Jack gimana rasanya bercinta. Dan Jack pun menjelaskan, tapi ya ngablu gitulah. Nah, ternyata si Jack ini masih perjaka. Jadi dia asal lah ngomongnya. Dan Lainey pun juga masih perawan. Nah, karena penasaran, akhirnya mereka pun mencoba untuk istilahnya itu lanjut ke tahun sekarang. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang dan mengingat kembali masa lalu mereka yang mantap itu. Lalu mereka berpamitan. Pada esok harinya, Lainey mengunjungi seorang mantan pacarnya yang bernama Matthew, yang sekarang profesinya adalah sebagai dokter. Dia pun berpura-pura menjadi pasiennya. Begitu tiba di ruangan Matthew, Lainey mengatakan kerinduannya kepada Matthew. Namun Matthew menjawabnya bahwa dia telah memilih seseorang sebagai istrinya. Lainey pun sangat bersedih mendengar ucapan Matthew. Lalu meminta Matthew untuk menghapus kontaknya dari handphonenya. Dan saat akan menghapusnya, yang terjadi adalah pada suatu malam, Jack dan Lainey bertemu kembali setelah membuat janji dari Facebook. Mereka bertemu di restoran Chinese food. Kemudian mereka bercerita mengenai seks. Lalu mengatakan bahwa Lainey adalah pecandu seks. Jack juga bilang bahwa dia memiliki masalah dengan kesetiaan. Atau bisa kita bilang kalau dia ini playboy lah ya. Dan Lainey pun ya kita tahu sendiri lah. Selingkuh 16 kali. Ketemu mantannya langsung ya. Lalu mereka pun berpamitan. Tapi sebelum pulang, si Jack ini mau ngomong jujur sama soal perasaannya kalau dia benar-benar pengen banget nidurin Lainey. Anjing gitu. Lainey pun menjawabnya bahwa kita lebih baik berteman aja Jack. Kodomo kali teman baikku. Singkat cerita, pada suatu hari Jack dan Lainey bertemu kembali. Jack menemani Lainey untuk berbelanja pakaian dalamnya. Yang ngebikin si Jack ini jadi amat sangat ingin. Udahlah, lu lihat sendiri dah tuh gambarnya gimana.
Lalu hari demi hari berlalu. Jack dan Lenny menjadi cukup dekat. Jack juga bercerita bahwa dia bercinta dengan cewek kulit hitam dan rasanya anjing banget. Lalu Jack melakukan tutorial tentang cara membuat cewek menjadi masturbasi dengan botol minuman. Nih kayak gini nih. Lalu Jack pun pulang. Ketika di kantor, Jack bertemu dengan temannya bernama Sander. Dan Sander mengatakan bahwa dia harus datang ke pesta ulang tahun anaknya yang bernama Henry bersama dengan cewek barunya, si Lenny itu. Dan lalu nggak ada yang menarik sih di sini nih. Jadi mari kita tinggalkan. Di scene ini juga nggak menarik. Di sini juga enggak. Nah, lalu Jack dan Lenny akhirnya tiba di acara ulang tahun anaknya si Sander itu yang bernama Henry. Lenny yang sebenarnya profesinya adalah seorang guru di taman kanak-kanak langsung membantu anak-anak yang hadir di sana. Dia juga mengajari anak-anak di sana dengan menari. Lalu tiba-tiba si Lenny ini buka bajunya. Nggak tahu maksudnya apa dia buka baju. Ya mungkin karena ini anak-anak ya, pasti kan anak-anak datang sama orang tuanya tuh, sama bapaknya. Ya mungkin biar bapak-bapak di sana kepancing kali. Pada malam harinya Lenny bertemu dengan mantannya yang bernama Chris, yang sekarang udah jadi duda. Dan selesai dari dinernya, mereka pun ya bercocok tanam lah ya. Dapat juga mantan, dapet lah jatah mantan. Di sini gue kasihan sih sama Jack, karena dua mantannya yang bernama Matthew dan juga si Chris ini kalau mau minta jatah ya gampang aja gitu, ngasih aja. Tapi giliran si Jack kagak dapet anjing, cuma dianggap teman. Ya tapi tenang aja bos, bukan berarti si Jack ini gak laku. Besoknya si Jack ngajakin teman kantornya yang bernama Paula buat minum-minum sehabis pulang kantor. Nah by the way, si Paula ini sebenarnya udah bersuami dan juga udah punya anak. Tapi hari itu keluarganya lagi keluar kota. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke bar buat minum-minum sehabis balik kantor. Nah pas udah selesai minum-minum, mereka pun balik, tapi baliknya ke rumahnya Paula. Dan ya gimana sih namanya, itu kan abis minum-minum. Pas udah mantap-mantap, si Jack ini, gua nggak tahu sih nih goblok apa gimana ya. Tiba-tiba dia mau ini dong, dia ngeluarin desahan, manggil nama seseorang tapi bukan Paula. Harusnya kan kalau dia lagi mantap-mantap sama Paula dia nyebutnya nama Paula dah. Nah dia ini malah nyebut namanya si Lenny. 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 Dan akhirnya mereka balik tanpa keluar. Nggak tahu sih keluar apa enggak. Nah pas balik ke rumahnya, di depan rumahnya si Jack ini ternyata udah ada Lenny yang nungguin si Jack dari beberapa waktu yang lalu. Udah cukup lama lah pokoknya. Dan akhirnya mereka pun masuk ke rumahnya Jack. Mereka bobo bersama sambil Lenny menceritakan masalahnya. Lalu di sela-sela percakapan itu, Jack menyatakan perasaannya kalau dia benar-benar cinta banget sama si Lenny ini. Dan ternyata Lenny pun juga menjawab hal yang sama. Mereka sama-sama jatuh cinta. Mungkin awalnya Lenny ini nganggap teman baik ya, tapi gara-gara selalu ada dan juga nggak pernah jahat sama si Jack, si Jack nggak pernah jahat sama si Lenny, makanya dia jadi jatuh cinta. Karena pria romantis bakal kalah sama pria humoris ya. Nah nampaknya semenjak kejadian semalam, tar dulu belum itu, salah baca gue, sorry. Dan akhirnya Lenny pun ketiduran. Tapi ya namanya ketiduran, dapet lah si Jack ini anggur-anggur, grab
Nah, nampaknya ini baru bener nih. Semenjak kejadian itu, Lenny pun memutuskan untuk me time dan pindah ke tempat lain untuk beberapa saat. Singkat cerita, gak terasa udah 2 bulan si Lenny ini gak ketemu sama si Jack dan juga gak berkomunikasi sama sekali. Karena yang namanya me time butuh waktu buat sendiri, ya butuh waktu buat inilah nenangin pikiran dari hiruk pikuk itulah bodo amat. Which is gak mungkin dong buat seorang Jack nungguin Lenny yang udah 2 bulan nggak ngapa-ngapain gitu, terus nggak ngejajan cewek, nggak gitu kali ya. Pastilah akhirnya si Jack ini jalan sama Paula ke kafe. Nah di kafe tiba-tiba si Jack ini ngeliat mantannya Lenny yang bernama Matthew, dan dia pun langsung nyamperin Matthew dan langsung menghantam wajahnya Matthew. Mungkin ya karena udah kesel banget sama Matthew karena cuma bisa mainin perasaannya Lenny doang. Ya iyalah ya. Karena emang si Lenny ini sebenarnya udah jatuh cinta semenjak sama si Matthew semenjak lama, semenjak mereka kuliah. Tapi ya kayak cinta bertepuk sebelah tangan sih. Tapi mereka sempat pacaran. Tapi ya gitulah. Akhirnya Jack ini dituntut sama Matthew atas perbuatannya. Nah di kantor polisi dia menelpon Lenny dan ngejelasin yang baru aja dia lakuin ke Matthew. Dan Jack juga ngejelasin selama 2 bulan gak ketemu sama Lenny, dia benar-benar benar-benar tiap hari mikirin Lenny dan benar-benar kangen lah sama si Lenny ini. Dan akhirnya mereka pun malah saling bilang love you satu sama lain. Alay banget pokoknya lu nonton aja filmnya, nonton aja nih scene-nya. Gue kasih tahu nih. I love you. Wait, I love you so much. Hey, I love you. I love you. I love you. I love you. Don't hurt anyone. Elaine! I love you. Singkat cerita, di akhir film mereka pun berjalan bersama dengan menggunakan baju pengantin. Dan ya, mereka pun menikah akhirnya dan berjanji untuk saling setia dan udahlah pokoknya setia aja deh. Karena udah apalagi sih yang dicari, udahlah. Mau cakep juga sih Lenny ini, baik, tapi murahan sih, sama siapa aja mau. Ya si Jack juga murahan sih. Apalah udah. Dan ya film pun selesai. Inilah film Sleeping with Other People. Happy ending sih. Tapi kenapa ya Eric King lewat? Tapi kenapa gak dari dulu aja mereka pacaran dan nikah? Gue kasihan aja sama korban-korbannya yang udah pada cinta banget sama mereka, tapi malah mereka sia-siain. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa buat tinggalin komentar di bawah. Dan juga tolong banget nih, gue minta tolong banget, ini kagak ada yang subscribe channel gue anjing. Tolonglah subscribe, tolong ya. Makasih banget nih kalau lu udah subscribe. Gue sayang banget sama lu anjing kalau lu subscribe channel ini dari nol ya kan. Udah, see you.